Seorang kepala desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ditahan usai terbukti korupsi dana desa sebesar 1 miliar rupiah lebih. Uang korupsi digunakan untuk membayar cicilan di bank serta keperluan pribadi sang kepala desa. Jenal Supena, Kepala Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, digelandang aparat Satreskrim Polres Kuningan setelah ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi dana desa sebesar 1 miliar rupiah lebih. Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku menggunakan dana desa anggaran tahun 2022 hingga 2023. Modus tersangka tidak menyalurkan uang dana desa kepada pelaksana kegiatan. Tidak hanya itu, korupsi dilakukan tersangka bersama Kepala Urusan Keuangan Desa yang kini masih tahap penyidikan sebagai saksi. Uang hasil korupsi ini digunakan tersangka untuk keperluan pribadinya, yakni membayar cicilan ke bank. Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, itu mendapatkan dana desa, di mana di tahun 2022 itu sebesar 1 miliar 372 juta. Kemudian di tahun 2023 yaitu 1 miliar 703 juta 253 ribu. Yang mana dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk masyarakat desa Mancagar. Namun pada pelaksanaannya, Kepala Desa beserta KUR Keuangan melakukan tindak pidana korupsi yang mana dana desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatannya, Jenal Supena dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Di tengah tingginya angka perceraian, jumlah pernikahan di Indonesia justru semakin lama semakin turun. Ekonomi yang belum mapan hingga perempuan yang semakin mandiri menjadi alasan dibalik terjun payungnya angka pernikahan di tanah air. Tidak ada yang lebih sibuk dari Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur akhir-akhir ini. Setiap hari selama 8 bulan belakangan, petugasnya telah menerima 1.311 permohonan cerai. 70% dari berkas perceraian itu atau 844 kasus adalah istri yang menceraikan suaminya. Namun di saat ruang pengadilan agama ramai, aula kantor urusan agama justru semakin sepi. Menurut Kementerian Agama, jumlah pernikahan kini semakin hari semakin terjun bebas secara nasional. BPS mencatat angka pernikahan terus turun sejak 7 tahun belakangan. Padahal pada tahun 2018 lalu jumlah pasangan menikah mencapai 2 juta pasangan lebih. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2024 pengajuan pernikahan mencatatkan angka terendah hanya 1.400.000 lebih. Faktor kesiapan finansial hingga perempuan yang semakin mandiri ternyata menjadi alasan para pemuda menunda pernikahan mereka. Alasan belum menikah ya? Sebenarnya banyak standarnya ya. Saya sendiri punya standar kayak misal kalau sudah menikah tuh harus punya rumah, harus punya penghasilan di taraf segini, lebih ke mentalnya seperti apa gitu. Dan sekarang mungkin di 27 tahun untuk 1-2 tahun ke depan juga masih belum kepikiran ya. Mungkin kita nggak tahu. Kenapa sih 25 belum nikah? Karena emang banyak banget yang emang harus dikejar sekarang. Karena kita itu biasanya sih, apalagi kayak generasi-generasi saya, itu kan emang banyak yang nggak harus dipikirin selalu tentang nikah. Jadi karena kita itu mikirnya kalau kita belum siap untuk ekonomi ya jangan dulu sih untuk nikah sebenarnya. Menikah bukan lagi perlombaan waktu, melainkan kepada siapa yang lebih siap. Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat dan tingginya standar hidup, banyak kaum muda memilih untuk menunda ikatan resmi. Janji suci zaman kini semakin terhalang hitung-hitungan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari ajang Piala Dunia U17, Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan tipis 2-1 atas Timnas Honduras U17 di laga terakhir grup H Piala Dunia U17. Namun kemenangan ini belum cukup mengantarkan Timnas Garuda Muda ke fase gugur melalui jalur peringkat 3 terbaik. Laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2025-2026 pekan ke-5 hari kedua diwarnai banyak pesta gol. Nanzabi Family FC, Favage Banua FC, Cosmo JNE FC, Black Steel dan Bintang Timur Surabaya berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan skor meyakinkan.
Pertandingan pertama Liga Futsal Profesional 2025 pekan kelima hari kedua menyajikan laga Nanzabi Family FC melawan Halus FC di Gor Nambo Jaya Sport Center, Karawaci, Tangerang, Banten. Dalam laga ini, kedua tim bermain saling menyerang sepanjang laga dan saling berbalas gol hingga akhirnya Nanzabi Family FC berhasil menang tipis dengan skor 4-3. Laga seru juga terjadi pada pertandingan kedua Fafage Banua FC melawan Pangsuma FC. Pertandingan seru sudah mulai terjadi sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim saling serang dan berbalas gol. Namun hingga akhir pertandingan, Fafage Banua FC berhasil menang tipis dengan skor 5-4. Di pertandingan ketiga mempertemukan tim Cosmo JNE FC melawan Asahan FC. Tampil apik sepanjang laga dan menguasai jalannya pertandingan, Cosmo JNE terus menekan Asahan FC hingga mampu meraih kemenangan dengan skor telak 9-4. Pertandingan seru terjadi di laga keempat antara Black Steel FC melawan Moncong Bulo FC. Black Steel FC berhasil mencuri poin dan mampu mengatasi perlawanan sengit Moncong Bulo FC dengan skor 3-2. Sementara di pertandingan kelima, tim Bintang Timur Surabaya atau BTS FC tampil agresif saat menghadapi Unggul FC. Bintang Timur Surabaya langsung tancap gas sejak pertandingan dimulai dan mampu menyudahi pertandingan dengan skor 3-1. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Sindo Malam, pemirsa, petugas kesehatan dan pertahanan sipil Gaza memakamkan 38 warga Palestina tak dikenal di pemakaman Deir al-Balah. Karena jasad yang sudah rusak, pihak berwenang tidak mampu untuk mengidentifikasi jenazah yang datang dari Israel. Kementerian Kesehatan menyatakan hingga saat ini hanya 89 dari 315 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Mutilasi tubuh dan pencurian organ menghalangi identifikasi, sementara peralatan medis yang canggih masih belum tersedia di Gaza. Israel sejauh ini telah menyerahkan 315 jenazah Palestina, sementara Hamas telah mengembalikan jenazah 24 sandera Israel. Pemirsa, eksekusi koruptor proyek revitalisasi Pasar Keraji Bekasi berlangsung heboh. Terpidana mengamuk dan melawan belasan petugas yang hendak membawanya ke lapas. Betapa repotnya proses pemindahan terpidana korupsi satu ini. Dengan susah payah, belasan petugas kewalahan saat harus membawa Iwan Hartono, terpidana korupsi revitalisasi Pasar Keraji Bekasi, masuk ke dalam mobil tahanan kejaksaan. Mohon kami, Pak. Tolong bantu kami juga. Iya, Pak, jangan begini, Pak. Bapak jatuh nanti, Pak. Meski sudah ada putusan final dari pengadilan, Iwan menolak dibawa ke lapas Bulak Kapal. Setelah beberapa menit, petugas akhirnya bisa membawa Iwan Hartono masuk ke dalam mobil tahanan. Sebelumnya, Iwan Hartono dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi revitalisasi, pembangunan dan pengelolaan Pasar Keraji Bekasi. Iwan merupakan direktur perusahaan pemenang proyek memberikan cek kosong kepada rekannya senilai 3,1 miliar rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Gubernur Riau pada Senin siang. Usai penggeledahan yang berlangsung selama 5 jam, penyidik KPK membawa Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi, dan Kabak Protokol Riau, Raja Faisal. KPK mengembangkan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Kali ini penyidik KPK menggeledah kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Penggeledahan ini untuk mencari dokumen atau bukti terkait kasus yang menjerat Abdul Wahid dan Kadis PUPR PKPP Riau M. Arif Setiawan. Penyidik KPK juga menggeledah dan memeriksa 2 mobil dinas yang digunakan pelaksana tugas Gubernur Riau, SF Haryanto, dan Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi. Jadi datang ke sini ada yang data-data yang mau diminta. Ya, bagaimanapun kita selaku tuan rumah, rekan-rekan dari KPK menyampaikan
turun masuk lah, ya wajar sih. Dia masuk ke sini, masuk semua udah. Kita aja cerita aja. Selain membawa sejumlah dokumen, penyidik KPK juga membawa serta Sekretaris Daerah Syariah Abdi dan Kabak Protokol Raja Faisal. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan.